Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulakum bil huda wa dinil haqq liyudhhiruka ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Amma ba'du. Yang saya hormati saudara dan saudariku yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana atas berkatnya, rahmatnya, nikmatnya, serta hidayahnya, kita masih bisa berjumpa, kita masih dipertemukan di bulan yang suci ini, yakni bulan Ramadan. Dan yang patut kita syukuri ialah nikmatnya, rahmatnya, dan serta hidayahnya. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmatnya jika kita mensyukuri nikmatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 8 yang berbunyi, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Yang artinya, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambahkan nikmatmu. Apabila kamu kufur atas nikmatku, kata Allah, inna adzabi lasyadid, sungguh adabku sangatlah pedih. Yang kedua kalinya, salawat beriringkan salam senantiasa kita junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa kita melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tausiah singkat yang berjudul hal-hal yang membatalkan puasa. Sebelum masuk pada hal-hal yang membatalkan puasa, saya akan memberikan sedikit definisi tentang puasa Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, yang mana pada bulan ini banyak sekali ampunan Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri dan patut kita pergunakan sebaik-baiknya. Dan pada bulan ini kita diwajibkan berpuasa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Sudah jelas ayat di atas menjelaskan bahwasannya puasa pada bulan ini wajib dan harus kita jalankan sebagai umat muslim karena ketentuan Islam sudah demikian. Pada bulan Ramadan ini semuanya tergantung pada niat kita, karena Abdullah bin Said Al-Khuduri meriwayatkan dalam hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana wa 'arafahu hududahu wa yahaffazu mimma kana yanbaghi lahu an yatafahhazu mimma kana qablahu." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kata Nabi, maka ia mengetahui batas-batasannya dan ia mengetahui dan ia menjaga dirinya dari hal-hal yang harus ia hindari, maka balasannya Allah hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Ahmad dan sanadnya yang baik. Hadis di atas jelas bahwasannya kita harus menjaga diri kita dari berbagai hal dan harus bisa dan mengetahui apa batas-batasannya. Misalnya lisan kita, mana yang harus kita batasi, perkataan buruk kita stop dulu, dan pandangan juga, serta pendengaran dan seterusnya. Semua harus kita jaga, dan terutama adalah diri kita. Kita harus jaga diri kita dengan baik untuk membentuk kepribadian diri kita sebagai muslim sejati. Saudara dan saudariku yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu, apa yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa ada 6. Yang pertama yakni adalah sudah kita ketahui bersama, makan dan minum. Sudah jelas
definisi puasa adalah menahan hawa nafsu, termasuk makan dan minum. Yang kedua adalah muntah dengan disengaja. Mengapa muntah dengan disengaja? Karena apabila kita muntah dengan disengaja, memasukkan jari ke mulut misalnya, itu akan keluar cairan dari tenggorokan ke mulut, dan tidak semuanya keluar apabila kita muntah dengan disengaja. Beda dengan muntah yang kita memang harus dikeluarkan, ataupun seperti orang sakit, dia muntah tidak terpaksa ia mengeluarkannya, maka itu tidak apa-apa melanjutkan puasa dan tidak harus mengkodok puasanya. Sedangkan muntah orang yang disengaja, ia harus mengkodok puasanya. Terus kita masuki yang ketiga, yakni adalah bersetubuh pada siang hari di bulan Ramadan. Mengapa tidak boleh? Karena itu sudah menjadi ketentuan Islam. Ada sebuah cerita pada zaman Rasulullah SAW. Jadi ada seorang pria datang kepada Rasulullah SAW. Apa katanya? Wahai Rasulullah, bahwasannya aku telah bersetubuh pada siang hari di bulan Ramadan. Jadi Rasulullah SAW menjawab, kamu harus membayar kifaratnya. Apa kifarat tersebut? Yang pertama, kamu harus memerdekakan budak. Jadi lelaki tersebut menjawab bahwasannya ia tidak bisa. Lalu kata Nabi, kita pakai cara yang kedua. Apa? Harus berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Lalu lelaki itu menjawab, wahai Nabi, puasa 1 bulan saja saya tidak sanggup, apalagi 2 bulan. Terus Nabi SAW menjawab lagi, jika kamu tidak sanggup, maka ada cara terakhir, yakni memberi makan fakir miskin ataupun orang yang paling miskin di kampung tersebut. Lalu pria itu menjawab bahwasannya tidak ada lagi yang miskin selain aku ya Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW memberikan makanan kepada lelaki itu untuk keluarganya, karena keluarganya lah yang paling termiskin di kampung tersebut. Kita masuk ke yang keempat, hal yang membatalkan puasa, yakni khusus kepada kaum perempuan, keluarnya darah haid dan nifas. Jadi apabila perempuan tersebut merasa pada siang hari itu sudah keluar darah tersebut, maka langsung batalkan dan mengkodok pada hari-hari berikutnya selain daripada bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah Dan yang kelima adalah hal yang membatalkan puasa, gila. Jadi contoh, misalnya kita bekerja pada pagi hari. Seseorang bekerja pada pagi hari hingga dia merasa capek karena banyak pekerjaannya, hingga menimbulkan stres pada siang hari. Dan stres tersebut menjadi gila, maka puasanya batal dan harus mengkodoknya ketika ia sudah sadar dan pada bulan yang lain. Apa yang terakhir? Yang terakhir adalah keluarnya mani dengan berbagai kreativitas. Mengapa demikian? Karena keluarnya mani adalah puncak daripada persetubuhan. Keluar mani juga ada yang tidak disengaja, yakni mimpi basah. Jadi apabila kita mimpi basah, terutama yang laki-laki, maka puasanya tidak batal, bisa kita lanjutkan. Misalnya kita bermimpi pada siang hari, maka lakukan mandi saja dan lanjutkan berpuasa. Dan yang membatalkan tersebut yaitu tadi, keluarnya mani dengan disengaja, dengan berbagai kreativitasnya keluar mani tersebut. Misalnya bersetubuhan tadi, keluarnya mani, ataupun dengan cara yang lain. Dan kesimpulannya dari kesemuanya itu, berpuasa di bulan Ramadan ini harus banyak beramal kepada Allah dan meminta ampunan. Dan sebelum berpuasa kita harus mengetahui apa saja yang membatalkan puasa, yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Ketika kita sudah tahu, maka kita harus bisa menggantikan bulan Ramadan yang kemarin dengan Ramadan yang sekarang menjadi lebih baik. Kita bentuk diri kita sebagai kepribadian muslim sejati. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.